Nah, gede nih dah nih. Tuh. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 kelas C mata kuliah Sistem Informasi. Di sini saya akan memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama ada Rici Setiawati dengan NPM akhir 037, Nola Hadiatun Nabila dengan NPM akhir 013, Fatima Azhara dengan NPM akhir 030, dan Niken Sasier Lambang dengan NPM akhir 272. Dan untuk saya sendiri, Ratna Chandra Nivias dengan NPR akhir 019. Di sini kami kelompok 5 ingin memaparkan materi mengenai penipuan dan kesalahan di sistem informasi akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 kelas C mata kuliah Sistem Informasi. Di sini saya akan memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama ada Rici Setiawati dengan NPM akhir 037, Nola Hadiatun Nabila dengan NPM akhir 013, Fatima Azhara dengan NPM akhir 030, dan Niken Sasier Lambang dengan NPM akhir 272. Dan untuk saya sendiri, Ratna Chandra Nivias dengan NPR akhir 019. Di sini kami kelompok 5 ingin memaparkan materi mengenai penipuan dan kesalahan di sistem informasi akuntansi. Penipuan adalah tindakan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil dari orang lain. Nah, secara hukum itu dianggap penipuan jika yang pertama pernyataan yang dia berikan itu salah, yang kedua ada fakta material yang mempengaruhi keputusan korban, dan yang ketiga adanya niatan untuk menipu, dan yang keempat korban mempercayai informasi tersebut dan bertindak seperti yang diinformasikan tersebut, lalu korban mengalami kerugian. Fakta penting tentang penipuan. Organisasi rata-rata kehilangan 5% dari pendapatannya setiap tahun karena penipuan. Kerugian global mencapai triliunan dolar setiap tahun, lalu median kerugian per kasus itu mencapai 150.000 dolar dan lain sebagainya. Jenis-jenis penipuan, yang pertama ada korupsi, yakni penyalahgunaan kekuasaan, contohnya seperti menyuap. Lalu penipuan investasi, yakni menipu investor dengan mengiming-imingi laba besar tanpa resiko. Lalu ada penyalahgunaan aset, dan yang terakhir ada penipuan laporan keuangan. Segitiga penipuan. Jadi, bagi sebagian besar perilaku penipuan predator, yang dibutuhkan pelaku itu hanyalah kesempatan dan pola pikir kriminal yang memungkinkannya untuk melakukan penipuan. Tetapi bagi sebagian besar pelaku penipuan pemula,
Ada 3 kondisi yang hadir ketika penipuan itu terjadi, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Nah, berikut ini adalah tabel yang berisi gambaran mengenai segitiga penipuan. Nah, dapat dilihat dari tabel bahwa tekanan itu terbagi menjadi 2, ada finansial dan emosional. Tekanan finansial itu seringkali memotivasi penipuan penggelapan dana oleh karyawan. Contohnya, si karyawan itu ingin hidup di luar kemampuan atau di atas batas kemampuannya. Tekanan emosional ini adalah sebuah tekanan yang dimana banyak penipuan karyawan itu dimotivasi oleh keserakahan. Kemudian peluang. Peluang adalah kondisi atau situasi termasuk kemampuan pribadi seseorang yang memungkinkan pelaku untuk melakukan 3 hal, yaitu melakukan penipuan, menyembunyikan penipuan, mengubah pencurian atau penyalahgunaan menjadi kepentingan pribadi. Nah, dan yang terakhir itu rasionalisasi. Rasionalisasi ini itu memungkinkan pelaku untuk membenarkan perilaku ilegal mereka. Slide selanjutnya yaitu computer fraud atau penipuan komputer. Nah, penipuan komputer ini merupakan segala sesuatu bentuk penipuan yang membutuhkan teknologi komputer untuk melakukannya. Contohnya seperti pencurian aset yang ditutupi dengan mengubah catatan komputer atau memperoleh informasi secara ilegal menggunakan komputer. Meningkatnya penipuan komputer itu diperkirakan merugikan Amerika Serikat sekitar 70 miliar dolar Amerika hingga 125 miliar dolar Amerika per tahunnya, dan biaya tersebut terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Nah, sistem komputer ini sangat rentan karena beberapa alasan, diantaranya yaitu orang yang membobol basis data perusahaan dapat mencuri, menghancurkan, atau bahkan mengubah sejumlah besar data dalam waktu yang singkat. Yang kedua yaitu penipu komputer bisa jauh lebih sulit deteksi dibandingkan jenis penipuan lainnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi penipuan komputer. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, penipuan komputer itu dapat dikategorikan menggunakan model pengolahan data. Yang pertama yaitu input fraud. Ini merupakan cara yang paling sederhana dan umum dilakukan oleh seorang penipu komputer dengan cara mengubah dan memalsukan input komputer. Yang kedua yaitu prosesor fraud. Penipuan prosesor ini mencakup penggunaan sistem tanpa izin, termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Contohnya seperti seorang karyawan yang menggunakan komputer perusahaan untuk mengakses website judi ilegal. Nah, yang ketiga yaitu computer instruction fraud, meliputi pengubahan perangkat lunak perusahaan, penyalinan perangkat lunak secara ilegal, dan penggunaan perangkat lunak secara tidak sah. Dan yang keempat yaitu data fraud. Ini meliputi penggunaan, penyalinan, penelusuran, pencarian, atau perusakan data perusahaan secara ilegal. Dan yang terakhir yaitu output fraud. Kecuali diamankan dengan benar, hasil cetak atau tampilan yang ditampilkan dapat dicuri, disalin, atau disalahgunakan. Nah, pelaku penipuan ini menggunakan komputer untuk memalsukan hasil yang tampak otentik, seperti slip gaji. Kemudian pelaku akan memindai slip gaji perusahaan menggunakan perangkat lunak penerbit desktop untuk menghapus nama penerima dan jumlah pembayaran, lalu mencetak slip gaji aktif. Nah, itu dia klasifikasi penipuan komputer
Dan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam slide ini, kita dapat melihat bahwa data analisis memungkinkan kita untuk menguji seluruh skema fraud, mulai dari laporan keuangan hingga korupsi secara proaktif. Artinya, kita tidak hanya menunggu fraud terjadi, tapi kita menguji transaksi saat itu juga. Keunggulan utamanya adalah kita bisa menemukan fraud sebelum nilainya menjadi besar atau material. Perlu diingat, tidak ada fraud yang langsung besar. Yang ada hanyalah fraud yang berhasil dideteksi sebelum mereka tumbuh besar. Dengan analisis, kita dapat membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan kontrol internal kita benar-benar bekerja, bukan hanya formalitas. Masalah utama yang sering kita hadapi adalah false positive atau alarm palsu. Seringkali sistem menandai sebuah transaksi sebagai anomali, padahal itu hanya kesalahan input. Inilah alasan mengapa kita tetap butuh investigator yang paham konteks bisnis, bukan sekedar ahli IT. Selain itu, tantangan teknis seperti data yang tidak bersih, biaya software, hingga masalah privasi menjadi hambatan. Dan jangan lupa, pelaku fraud itu adaptif. Mereka akan terus belajar menyembunyikan jejak. Jadi, kita pun harus terus memperbarui sistem kita. Dan yang terakhir, bagaimana cara sistem ini bekerja? Terdapat 4 teknik utama yang bisa kita gunakan. Yang pertama, outlier detection. Kita dapat mencari data yang keluar jalur, seperti nomor cek yang urutannya perbandingannya terlalu jauh. Yang kedua, anomaly detection. Kita dapat melihat pola. Jika ada vendor yang sudah lama tidak aktif, tiba-tiba menerima pembayaran besar, itu adalah sebuah warning bagi kita. Yang ketiga, regression analysis. Kita dapat melihat hubungan logika. Misalnya, jika angka penjualan naik drastis, tapi biaya pengiriman tetap nol, kemungkinan besar itu adalah penjualan fiktif.